Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita tetap sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan pada saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami kembali lagi untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang berikan kami hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus, biar kami mampu memahami akan kebenaran firman-Mu, dan juga bukan hanya memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita mau renungkan pada saat ini yang terambil dalam Kidung Agung 5 ayat kedua sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutinggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku masukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur. Jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku temui peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Seledangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu waktunya terbatas. Sebuah kalimat yang mengisyaratkan penyesalan yang berbunyi demikian. Andai waktu bisa diputar kembali, penyesalan terjadi karena orang telah melewatkan momen-momen penting dalam hidup, termasuk saat-saat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Penyair Kidung Agung menggambarkan kerinduan sang kekasih kepada mempelai perempuan. Namun, di saat sang kekasih memanggil dan sampai di muka pintu, sebagaimana yang tercatat tadi di ayat yang kedua, sang perempuan justru dipenuhi dengan kebimbangan oleh karena keadaan dirinya dan kemalasannya. Alhasil, bukannya bertemu dengan sang kekasih, ia malah sang kekasih sudah pergi saat ia membuka pintu. Seakan-akan terlambat. Apapun usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Bukannya meraih kebahagiaan, justru celaka yang kemudian menghampirinya.
tercatat di ayat yang ke-8. Penyesalan selalu datang terlambat. Andai mempelai perempuan tidak memikirkan penampilannya dan segera membukakan pintu, kemungkinan besar ia tidak akan kehilangan sang kekasih hati. Bagi kita, jangan sia-siakan waktu, yang terutama waktu bersama orang-orang yang kita kasihi. Dalam relasi dengan Allah pun kita sering mengabaikan panggilannya. Kita tahu bahwa Allah merindukan untuk dapat bersekutu dengan kita secara intim. Namun kita sering membiarkan diri terhalang oleh rutinitas kita sehari-hari. Kita sibuk memikirkan pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Alih-alih memakin dekat dengan Allah, kita malah makin jauh darinya. Jika biarkan, bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Tak satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada waktu mendatang. Tidak ada yang tahu pula sampai kapan Allah memberi kita waktu dan kesempatan. Jadi selagi Allah masih memberi kesempatan untuk kita semua melakukan kehendak-Nya, lakukanlah dengan semangat dan didasarkan pada kasih kepada Allah. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sangat baik. Nikmatilah setiap relasi bersama dengan Allah dan juga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya renungan kita pada saat ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.